alam kubur punya aturannya sendiri, akhirat punya aturannya sendiri, seperti dunia pun punya aturannya sendiri. Ya, saya mau tanyakan begini, ada nggak hidup saat di dunia itu hidup yang tersiksa? Ada, ya, ada hidup yang tersiksa. Ada orang yang gelisah terus tersiksa. Ada orang insomnia nggak bisa tidur tersiksa. Ya, terus ada yang tidurnya juga mimpi buruk terus tersiksa. Ada yang tidur nggak bangun-bangun tersiksa juga, padahal belum meninggal juga. Ya, bahkan yang merasakan hidupnya pun yang mendampingi merasa tersiksa juga. Ya, jadi siksa perasaan itu kan yang hadir dalam jiwa dan terasakan dalam secara fisikal, gitu kan? Artinya apa? Dunia punya hukumnya. Kenapa dia bisa tersiksa keadaannya begitu? Sebabnya apa? Yang gelisah itu sebabnya karena nggak dapat solusi, gitu kan? Karena hatinya kurang lapang. Karena hati kurang lapang, maka setiap ada persoalan jadi susah, tersiksa dengan persoalan itu. Kan ada sebab, kan? Ya, kan ampunan Allah itu yang paling diharapkan. Yang paling diharapkan dari segalanya, ya. Bahkan seluruh hamba itu ingin menukar dengan apapun demi mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang datang kepada orang saleh, kepada ulama, kalau di era Nabi kepada Rasulullah untuk didoakan supaya diampuni Allah. Betapa banyak orang diharapkan mendoakan bagi ya keluarga yang telah meninggal duluan supaya diampuni dosanya, dan itu kan harapan yang tinggi. Bahkan sekaya-kayanya, setinggi-tingginya jabatan, tetap ketika meninggal keluarganya berharap tolong doakan supaya diampuni. Itu semoga diampuni. Karena itu yang paling mahal. Ya, kalau sudah tahu itu paling penting dibawa sampai meninggal, kenapa nggak dicari saat hidup? Awas ya. Kalau Anda tahu ampunan itu penting, dibawa sampai wafat, kenapa tidak dicari saat hidup? Jadi tubuh kita ini tercipta berdasarkan maslahat yang kadarnya telah diukur dengan presisi yang sangat sempurna. Tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah berdasarkan maslahat aktivitas yang akan kita tenun. Jadi antara keadaan fisik kita, kesempurnaan diri kita itu sesuai ya dengan berbagai aktivitas yang mampu kita lakukan dalam berkehidupan. Karena itu disebutkan insan. Oleh karena itu nanti dilarang merubah tampilan-tampilan fisik yang tidak dibenarkan petunjuknya oleh syariat, ya, pada keadaan-keadaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena apa yang tercipta dari fisik kita ini sudah sesuai dengan maslahat hidup kita untuk mengerjakan berbagai aktivitas dalam menyukseskan misi ini. Karena itu nggak boleh sembarangan merubah tampilan-tampilan fisik, operasi-operasi tertentu, merubah tampilan di wajah, bagian-bagian tubuh dan sebagainya. Jangan lakukan. Nah, itu termasuk nanti bagian dari was-was yang diberikan oleh setan. Karena ingat, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu, itu ada berbeda. Ingat ya, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu. Berilmu itu sudah tahu hukum, dengan yang belum tahu hukum itu berbeda. Anak kecil belum tahu hukum, belum sampai kepada masa baligh, maka belum dituliskan apa yang dilakukan, belum dihisab apa yang dikerjakan. Orang dewasa yang sudah masuk masa baligh, terkumpul banyak informasi pada dirinya, telah matang keadaan diri, telah bisa mengetahui, memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, berlaku hisab untuknya. Setiap kali dia mendapatkan informasi, belajar sesuatu, maka ujian berlaku untuknya. Ingat itu, ya. Ya, Anda, saya, kita belajar saat ini, kita sama-sama belajar. Hanya mungkin peran yang diberikan berbeda, ya kan? Nah, setelah kita belajar ini, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, lewat berbagai dinamika kehidupan. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu gak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru. Di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka, ayo cari. Ya Allah, selama ini inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain.
Aku salah ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidup. Membawa handphone saat sholat, angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status, sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran, dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah?